Bab 672. Kehilangan jejak. Klutang datang ke keluarga Jiang lagi dan Winona Jiang tidak terkejut. Menurut tebakannya, Klutang pasti akan datang untuk bertanya pada gurunya. Karena dia sudah tahu identitas Klutang adalah kepala sekte Tianmen. Dengan status dan kekuatan Klutang saat ini, melihat seorang wanita dalam pelukan pria yang dicintainya, bagaimana mungkin dia tidak datang kepadanya untuk menyelesaikan akun? Sekarang, dia sedikit bingung dengan pikiran Klutang. Tidak apa-apa. Klutang berkata dengan lembut, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa selanjutnya kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantu Kingston Jiang. Aku dapat membiarkanmu duduk menjadi posisi kepala klan dengan kuat di keluarga Jiang. Tentunya aku juga bisa menjatuhkanmu. Setelah berbicara, dia berdiri dan pergi. Setelah berjalan ke depan pintu, dia berhenti lagi dan berbalik untuk melihat Winona Jiang. Dan juga, jangan merayu suamiku, jangan sampai kamu kehilangan segalanya ketika saatnya tiba. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Winona Jiang duduk di samping, menatap Klutang yang pergi. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Klutang yang membantunya dan bahwa Klutang adalah kepala sekte Tianmen, ini selalu menjadi tebakannya dan belum dikonfirmasi. Sekarang Klutang mengakui dan dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang Klutang, itu juga dia ketahui dari Kingston Jiang. Saat itu, Klutang adalah seorang wanita yang lembut. Dia menyelamatkan Kingston Jiang dan ada cacat di wajahnya, banyak menderita dan menderita banyak kesulitan. Setelah mendapatkan kembali penampilannya, ada banyak perubahan. Pria lain sangat merindukannya dan dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Hanya dalam beberapa bulan, Klutang telah berkembang ke titik yang menakutkan sehingga ia telah menjadi petarung yang luar biasa di dunia seni bela diri kuno. Dia sekarang tidak memiliki keunggulan atas Klutang sama sekali. Dia ingin menangkap hati Kingston Jiang, ingin merebut Kingston Jiang dari Klutang, itu benar-benar sesulit langit. Meskipun dalam pikirannya dia menyetujui keberadaan Klutang, tetapi Klutang tumbuh di dunia sekuler dan dipengaruhi oleh aturan monogami sejak dia masih kecil. Dia sama sekali tidak mengizinkan seorang pria untuk berbagi dengan wanita lain. Sakit kepala. Winona Jiang dengan lembut menggosok pelipisnya. Klutang tumbuh begitu cepat sehingga dia akan mengalahkannya dalam segala hal. Kali ini, jika bukan karena bantuan rahasia Klutang, dia mungkin tidak akan bisa mengamankan posisi kepala klan keluarga Jiang. Sungguh kekuatan memang bisa menyelesaikan segalanya. Winona Jiang menghela napas dalam-dalam. Selagi Klutang datang ke tempat Winona Jiang, Kingston Jiang juga menghubungi Yurika Kai. Tapi nomor teleponnya sudah tidak ada. Kingston Jiang mengerutkan kening dan bergumam, ada apa? Mengapa nomornya kosong? Apa yang terjadi? Dia mengkonfirmasi nomor itu lagi. Nomornya sudah tersimpan di ponsel dan tidak berubah. Setelah memastikan bahwa itu benar, ekspresinya menjadi lebih dan lebih serius. Dia menduga bahwa pemilik keluarga Tao ditangkap. Selama dia pergi ibu kota, pasti sesuatu terjadi padanya. Jika tidak, nomor panggilan Yurika Kai tidak akan kosong. Dia pergi ke rumah sewa tempat Yurika Kai berada. Tempat ini sudah lama kosong. Dia mencari sang pemilik rumah dan bertanya, ibu dan anak perempuan yang kamu bicarakan sudah pergi bertahun-tahun yang lalu. Sepertinya seseorang datang untuk mengganggu mereka. Setelah mendengar kata-kata Tuan Tanah, Kingston Jiang menegaskan dugaannya. Setelah kepala keluarga Tao ditangkap,
dia meninggalkan ibu kota dan pergi ke faksi Tianshan. Seseorang juga berhasil menemukan Yurika Kai dan ibunya. Apa yang diteliti oleh perusahaan ayah tirinya sebenarnya? Bagaimana bisa begitu banyak orang yang terus memerhatikannya? Kingston Jiang bergumam ragu. Setelah itu, ia bergegas ke area militer. Area militer, kantor Putra Surgawi. Bos. Bloody membuka pintu dan masuk dan bertanya, "Bos, apakah ada yang salah sampai memanggil aku dengan terburu-buru?" Bloody, segera selidiki New Blue Electronics. Aku ingin tahu apa yang dilakukan perusahaan ini dan identitas serta latar belakang pemilik perusahaan ini, Evan Zhao. Area militer juga pernah menyelidiki perusahaan ini sebelumnya, tetapi hanya menyelidiki penyebab kebangkrutan dan yang lainnya tidak diselidiki lagi. Perusahaan bangkrut karena mengembangkan teknologi baru, yang terus dipikirkan dan diperhatikan oleh keluarga Tao dan bangkrut oleh keluarga Tao juga. Evan Zhao, pemilik perusahaan juga telah hilang. Dari cara keluarga Tao yang terus merepotkan Yurika Kai, nampaknya Evan Zhao masih hidup dan menyembunyikan teknologi yang diteliti oleh perusahaan itu. Ya, aku akan segera pergi. Bloody mengangguk dan meninggalkan kantor dengan cepat. Setelah pergi, Bloody menggunakan hak istimewa Tentara Api Merah untuk menyelidiki New Blue Electronics milik Evan Zhao. Kingston Jiang juga tidak pergi, dia telah menunggu di gedung area militer. Penantian ini adalah 2 jam. 2 jam kemudian, Bloody kembali dengan salinan informasi dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang, mengatakan, "Bos, ini semua informasi dari New Blue Electronics, termasuk informasi rinci dari pemilik perusahaan itu." Kingston Jiang mengambilnya dan berkata, "Bloody, apakah kamu bisa menyelidiki seseorang lagi?" Bloody bertanya, "Siapa?" Kingston Jiang berkata, "Putri Tuan Kai, Yurika Kai. Ayah tirinya adalah Evan Zhao, pemilik New Blue Electronics dan New Blue Electronics telah bangkrut." Evan Zhao juga menyembunyikan informasi itu bersamanya dan banyak orang mengincar ibu dan anak itu. Sekarang mereka menghilang, nomor teleponnya juga sudah menjadi nomor kosong. Ya, aku akan memeriksanya sekarang. Setelah mengetahui bahwa itu adalah putri Tuan Kai, Bloody menjadi gugup. Tuan Kai adalah jenderal Belantara Selatan. Dia telah meninggal dan berjasa untuk negara. Putrinya tidak boleh sampai mengalami kecelakaan. Dan Kingston Jiang membuka informasi itu dan melihatnya. New Blue Electronics adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang penelitian ilmiah. Bidang penelitiannya adalah chip ponsel dan telah didirikan 10 tahun yang lalu. Evan Zhao dulunya adalah chief engineer ponsel bermerek, tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendirikan New Blue Electronics. Dia juga telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Tapi dia menaruh semua uang yang dia peroleh untuk penelitian itu. Informasi profil itu sangat sederhana. Dari informasi ini, Kingston Jiang juga tidak dapat menilai apa yang telah diteliti oleh New Blue Electronics dan mengapa begitu banyak orang yang memikirkannya. Secara kasar dapat ditebak bahwa ini mungkin terkait dengan chip ponsel. Dia tidak mengerti mengenai bidang ponsel ini, jadi bisa dikatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kita harus menemukan seseorang yang tahu dan bertanya padanya. Kingston Jiang bergumam pelan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Holmes Tao pasti tahu. Jika dia tidak tahu, dia tidak akan mencoba menyerang New Blue Electronics. Ia meninggalkan gedung kantor dan menuju ke penjara area militer. Ini adalah tempat untuk menahan penjahat dan juga merupakan tempat di mana Busrandu sebelumnya ditahan. Tempat itu benar-benar dijaga dengan sangat ketat, penjaga di sana juga sangat banyak. Putra Surgawi.
Kingston Jiang datang dan para prajurit yang menjaga di pintu memberi hormat dengan rapi. Kingston Jiang berhenti dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian, buka pintu penjara, aku ingin melihat Holmes Tao." Baik. Seorang tentara datang memegang kunci dan membuka pintu besi penjara. Karena terakhir kali Busrandu kabur di sini, peralatan penjara bawah tanah diperbarui. Selain pintu besi, banyak pintu sandi dan pintu sidik jari ditambahkan. Bahkan peluncur roket pun mungkin tidak bisa membuka pintunya. Setelah pintu besi dibuka, beberapa penjaga datang, membuka pintu dengan kata sandi, lalu membuka pintu dengan sidik jari. Setelah membuka beberapa pintu berturut-turut, Kingston Jiang berjalan ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, gelap dan lembab. Cit, cit, cit. Masih ada suara tikus mencicit. Ketika Kingston Jiang berjalan, beberapa tikus ketakutan dan berlarian. Dipimpin oleh para tentara dari Tentara Api Merah, Kingston Jiang datang ke tempat Holmes Tao ditahan. Holmes Tao sedang tidur di tikar di atas tanah. Setelah mendengar suara langkah kaki, dia duduk dan melihat Kingston Jiang yang muncul di luar gerbang besi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bangun dan bergegas ke sana. Dia memegang gerbang besi dengan kedua tangannya. Dia meraung, "Kingston Jiang, kamu bajingan, biarkan aku keluar dengan cepat, jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu." Bersambung.